agak loyo nih. Semangat ya? Semangat. Karena ini masih siang, jam-jamnya 8, jam-jamnya ngantuk, bener nggak? Kita harus briefing bentar ya biar semuanya fokus. Jadi kalau ibu bilang tepuk tunggal, tepuk ganda, pasti udah tahu kan anak-anak. Kalau ibu nggak bilang tepuk, berarti nggak ada tepuknya. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tunggal, tunggal. Nah, kalau tunggal bilang tunggal. Siap? Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, ganda. Tunggal, tepuk tunggal, ganda, ganda. Tunggal, tunggal. Oke, udah fresh? Udah fokus? Nah, kita sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ibu semuanya masih pagi nih. Pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, pada siang hari ini materinya adalah tentang masih dalam sub pelayanan prima. Karena kemarin kan kita subnya tentang gimana sih cara memahami konsumen. Masih ingat? Melalui ekspresi wajahnya, melalui gestur tubuhnya. Sekarang ibu tanya, sebelum kita refresh nih. Kalau misalkan ada pelanggan yang matanya nggak fokus sama orang yang menyampaikan, itu kira-kira tertarik apa enggak? Tidak. Kalau misalkan dahinya mengernyit, itu kira-kira suka nggak sama produknya? Kalau misalkan pelanggannya fokus nih, oh iya sambil ditambah dengan gestur kepalanya mengangguk, itu kira-kira setuju nggak sama pelanggan? Nah, itu dia gestur yang kemarin. Nah, karena kalian sudah belajar gestur, kita langsung nih belajar ke pelayanan prima. Gimana sih cara kalian bisa melayani konsumen kalian atau customer kalian dengan baik dan juga menarik. Sebelumnya ibu mau absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Naila. Kenapa? Lalu? Lalu? Sudah. Sakitnya udah lama? Baru kemarin. Oh, baru kemarin. Oke. Nanti kalau misalkan sampai 3 hari dijenguk ya temennya. Ada suratnya semua kan ya? Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu memelihara presentasi atau penampilan pribadi. Kira-kira dari judul ini isinya apa coba? Ada yang tahu bisa angkat tangan ini? Kira-kira isinya apa? Oke, silakan. Penampilan ketika jam kerja atau bekerja. Ada lagi? Angkat tangan dulu. Oke, silakan. Cara mendengar juga berarti singkat ya. Oke, ada lagi yang tahu? Cara bicara berarti tutur katanya, sopan santunnya. Nah, yang anak-anak semua bilang benar sekali. Itu nanti akan kita bahas di materi kali ini. Nah, pertama, untuk bisa mencapai suatu penampilan diri yang menarik, seseorang harus mampu menganalisis diri sendiri, mengenakan pakaian dan juga suatu aksesoris yang tepat pada waktunya. Karena apa? Karena pakaian yang kita pakai itu mencerminkan diri kita, mencerminkan pribadi kita. Aksesoris yang kita pakai itu mencerminkan diri kita pula. Contoh misalnya sekarang saya tanya, cara berpakaian kalian sama anak pang beda nggak? Beda. Cara penampilan kalian sama orang kantor beda nggak? Beda. Cara penampilan guru sama pegawai bank beda nggak? Beda. Aksesorisnya artis sama aksesorisnya guru beda nggak? Beda. Semua mencerminkan apa? Pekerjaannya, mencerminkan kepribadiannya. Maka dari itu kenapa sih penampilan itu sangat penting kita pelajari di pelayanan prima, karena nanti kalian juga akan dianalisis nih sama konsumen. Oh, mbaknya ini SPG baju nih. Oh, mbaknya ini kelihatannya ini SPG minuman nih karena ada logonya minuman. Nah, itu nanti yang membuat mungkin pelanggan akan lebih tertarik pada kita. Sampai sini paham? Kalau ada yang kurang paham bisa langsung bertanya, oke? Selanjutnya, tata cara berbusana yang baik. Gimana sih? Contoh aja yang paling gampang ada di gambar. Nah, busana kerja yang baik harus mampu mencerminkan kepribadian atau juga profesi yang dibilang tadi. Lalu untuk perusahaan-perusahaan tertentu biasanya sudah disediakan seragam kerjanya. Misal nih, kayak guru-guru di hari Senin pakai seragam warna hitam putih, lalu di hari selanjutnya memakai seragam korpri dan lain sebagainya. Kalian juga seperti itu kan? Hari Senin pakai seragam apa coba? Selasa
lupa bajunya ini. Jas, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti masih fokus ya. Nah, itu semua merupakan salah satu gimana sih cara berbusana yang benar. Contohnya dimulai dari gimana sih biasanya kalau wanita itu menggunakan blus panjang ataupun pendek itu sesuai dengan pekerjaannya. Lalu roknya itu seberapa? Di atas lutut kah atau di bawah lutut kah? Kalau biasanya kita bekerja dengan rok yang pendek itu biasanya di bawah lutut. Kalau yang roknya panjang itu di bawah atau sampai ke mata kah? Kaki. Coba dilihat roknya biasanya apa belum? Banyak yang pendek atau banyak yang kepanjangan? Kependekan kepanjangan. Nah, ini semua merupakan salah satu contoh kita merupakan pakaian-pakaian di tempat kerja masing-masing. Nah, pakaian yang lengkap. Pakaian yang lengkap terdiri dari pakaian, dasi, lalu di pagi hari. Biasanya kalau pagi hari itu biasanya mengenakan pakaian-pakaian yang menggunakan warna-warna light color atau warna-warna yang terang. Karena di pagi hari itu orang itu biar mendapatkan kesan yang seger nih pagi hari kayak gitu. Biasanya kalau malam kalian coba lihat di perusahaan yang dia bekerja sampai malam, biasanya ada kayak bagian bajunya yang bisa mengeluarkan cahaya. Nah, itu berguna juga untuk safety kan, kita kemarin juga sudah belajar di K3. Nah, selanjutnya dari sini paham semuanya? Lalu cara bersolek dan juga berhias yang proporsional itu kayak apa sih? Di sini ada yang suka make up ya? Suka. Biasanya make upnya nano, apa yang natural, apa yang bold? Natural. Karena kalian juga masih sekolah. Nah, di sini ada berbagai hal. Yang pertama dari perawatan rambut nih. Terutama di sini ada mas-masnya ya, sama babanya juga yang berbeda. Gimana sih cara merawat rambut yang benar coba? Merawat haircut. Contohnya, keramas 2 hari sekali. Ada yang keramasnya 1 minggu sekali. 2 hari sekali semuanya ya. Terus apa lagi? Memakai conditioner termasuk pakai dari apa lagi Mbak? Menggunakan vitamin rambut sama rutin juga menyisir rambut. Coba kalau rambut dari sisir pasti akan berantakan. Mas bangun dulu. Ya. Oke. Lalu make up. Gimana sih make upnya? Penggunaan make up yang sangat penting untuk mempercayai atau mempercantik wajah kita. Kalau misalkan wajah kita lusuh nih di hadapan bos, di hadapan kantor, di hadapan guru, itu kira-kira enak gak dipandang? Enggak. Kira-kira seger gak dipandang? Enggak. Semangat gak? Enggak. Biasanya ada beberapa pekerja yang ketika mereka berangkat itu mereka tidak menggunakan make up atau dalam kondisi wajah yang masih bersih. Karena apa? Karena ketika mereka di jalan masih keringetan ya, keringetan, polusi, capek, kadang macet, terus bad mood, mas mukanya jadi berantakan make upnya. Maka dari itu biasanya ada mereka yang sampai di kantor mereka cuci muka dulu biar bersih, biar hygiene, lalu mereka baru menggunakan make up. Lalu perhiasan dan juga parfum penting nggak? Penting nggak? Penting. Nah, kenapa kok penting? Misal kalau kita baunya kecut nih, baunya asam, enak nggak kalau kerja bareng orang banyak? Enggak. Nggak usah jauh-jauh. Temen kalian kalau baunya kecut enak nggak bisa orang? Enggak. Tapi saya yakin setiap saya masuk kelas ini tuh baunya harum, ya nggak? Karena saya sering lihat banyak apalagi mas-masnya juga mereka sering pakai parfum setelah olahraga. Itu merupakan satu etiket ataupun cara yang benar untuk menjaga kenyamanan di ruang kelas. Selalu saja perhiasan yang bisa dipakai ketika kalian kerja di kantor. Biasanya apa aja? Cincin, jam tangan, kalung. Kalau cowok biasanya nggak boleh pakai kalung. Terus kalau anting, kalau ceweknya anting pun kalau nggak berhijab itu nggak boleh anting yang sampai panjang, anting yang bola besar, anting yang gambar bintang itu nggak boleh. Tapi anting yang natural, misal mata satu panjang atau biasanya disebut dengan ceplek, ya nggak? Iya. Sering kan dia orang kerja kayak gitu. Ada kan orang kerja di bank nggak hijab terus dodolnya panjang gitu. Ada nggak pramugari yang dodolnya panjang gitu? Selanjutnya sepatu. Biasanya sepatu ini mungkin bisa dilihat sepele nggak kelihatan abu, sepatunya di bawah. Terus misalkan sepatunya mungkin nggak akan terlihat di atas.
sampai bawah. Kalau cowok biasanya sepatunya apa? Kalau misal ini kerjanya di bank nih, sepatunya apa? Pantofel. Lebih baik. Kalau guru sepatunya apa? Pantofel. Guru olahraga sepatunya apa? Sepatu olahraga. Sepatu olahraga. Kalau cewek nih, kalau kerja jadi guru sepatunya apa? High heels. High heels kalau saya tanya berapa sih maksimal ketika kerja? 5 cm. Kenapa? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Karena kalau ketinggian nanti bisa jatuh atau enggak buat jalan. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat banget. Nah, kenapa kok sepatu itu nggak boleh terlalu tinggi? Artinya nggak boleh terlalu tinggi. Satu, kalau kejeblok malu nggak? Malu. Sakitnya nggak seberapa malunya ya. Maka dari itu perusahaan juga memperhatikan hal tersebut. Selain dari faktor kesehatan juga termasuk dalam faktor kecepatan kerja. Ketika kalian menggunakan sepatu dengan hak yang tinggi, maka kalian jalan akan lama. Iya nggak? Iya. Ketika kalian menggunakan hak terlalu pendek, maka kalian mungkin nanti tingginya ketika sama klien nggak akan sepantar. Terus misalkan kalian kerja di bank nih, maka yang saya pakai sepatu cat, kira-kira saya tanya sekarang, orang yang jalan pakai sepatu cat sama yang jalan pakai sepatu high heels itu kandungan mana? High heels. Enakan dipandang yang mana? High heels. High heels. Maka dari itu kenapa sih ada patokan tersendiri di satu perusahaan? Kenapa kok harus pakai high heels? Kenapa kok tingginya harus segini? Kenapa nggak boleh pakai sepatu cat? Ada yang paham sampai sini atau ada yang mungkin belum paham sama sekali? Bisa dipahami? Sudah. Kita lanjut ya. Sekarang tata cara berbicara. Tata cara berbicara ini merupakan dalam suatu hal melakukan pembicaraan baik melalui telepon maupun secara langsung. Seseorang harus memperhatikan ekspresi suara, ekspresi muka, dan juga merdu atau tinggi, ringan, dan juga tempo suaranya. Yang pertama, tidak bersifat ceroboh. Tidak bersifat ceroboh itu maksudnya bahwasanya ketika kita berbicara, ya udah berbicara sesuai dengan pekerjaannya saja. Tidak usah membicarakan hal-hal yang lain. Lalu yang kedua, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketika suatu pengetahuan atau melakukan suatu kesalahan, udah biar stop di situ, dulu aja, nggak usah kok hari selanjutnya. Ya semuanya bekerja dengan baik ya, jangan sampai teledor seperti Mbak Olive. Nah itu nggak boleh, itu merupakan suatu sindiran. Lalu tidak memperbincangkan masalah pribadi. Misal Mbak Olive pacaran sama Mas Luki. Misal nih. Nah kalau misalkan Mas Lukinya itu di luar kantor jalan nih sama Mbak Kisah, nggak boleh nih dibawa ke kantor. Nanti di kantor pekerjaannya Mbak Kisah diobrak-abrik sama Mbak Olive. Itu kan membawa masalah pribadi ke dalam perusahaan. Berarti nggak boleh ya. Ya Mbak Kisah jangan ketawa sama Mas Luki ya. Selanjutnya, tidak gemar memuji diri sendiri. Misalkan saya pekerjaannya cepat nih. Misalkan kalian kerja di bank, kalian bisa menghitung uang secara cepat. Lalu teman kalian nggak bisa nih menghitung uang secara cepat karena kan dia masih belajar. Terus saat bertemu, dia wah aku tadi udah habis menghitung uang 10 juta dalam waktu 5 menit nih. Karena aku udah mahir nih dalam jemarinya untuk menghitung uang. Selalu seperti itu, setiap hari selalu seperti itu. Maka menimbulkan rasa nggak enak nggak sama temennya? Rasa apa yang ditimbulkan? Pamer yang pertama. Kok pamer banget sih? Yang lain iri, sombong amat sih katanya gitu. Padahal mungkin mereka benar-benar berniat untuk menimbulkan satu kesombongan atau memunculkan satu kelebihan. Tapi sebisanya maka dari itu kita tidak boleh memuji diri sendiri secara terus-menerus. Selanjutnya yakni menghindari gosip ya. Misalkan contohnya ketika kalian berpakaian yang sewajarnya saja. Kalau misal kalian nggak pakai jilbab, kalian pakai mini, nggak usah terlalu mini, akan digosip nggak? Iya. Misal kalian ke kantor, kalian pakai gelang emas itu sampai sini. Itu menimbulkan suatu gosip nggak? Iya. Kalian kerja pakai sepatu yang ada berliannya full berlian, menimbulkan gosip nggak? Iya. Maka dari itu dalam penampilan kita juga harus memperhatikan hal-hal sedetail itu. Ya, ketika kita bekerja sesama hewan kerja atau secara karyawan itu kita bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada rasa dengki, iri dan juga rasa tidak suka. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan.
Contohnya aja nih, ketika ibu berbicara sama atasan atau sama kepala sekolah. Ketika kepala sekolah menjelaskan, ibu nggak boleh memotongnya, bener nggak? Iya. Misalkan lagi kalau di dalam kelas, misal Mbak Olive bendahara sedang membacakan tagihan kas hari ini. Mas Riki sebanyak 50.000, Mbak Tisa sebanyak 20.000. Nah itu nggak boleh dipotong. Aku dirinya membayar kok, boleh ditagih lagi. Aku dirinya membayar kok, nyala susu. Nah itu nggak boleh memotong pembicaraan. Biarkan Mbak Olive menyelesaikan dulu bacaan tagihannya. Setelah Mbak Olive selesai membacakan, baru mungkin kalian berbicara. Olive maaf aku kemarin udah membayar segini loh. Nah nanti diproses lagi sama Olive, bener nggak? Kamu udah bayar paham sampai sini? Jadi nggak boleh memotong pembicaraan orang siapapun itu, karena ketika kita memotong pembicaraan itu akan membuat rasa juga nggak enak. Selanjutnya adalah tidak memperbesar masalah sepele. Misal dalam masalah sepele apa yang biasanya kalian rasakan? Bulat. Silau. Oh, silau. Misalkan silau nih. Misalkan silau dari mana biasanya? Dari papan tulis. Nah, kalau silau dari papan tulis biasanya yang di sini siapa? Gurunya. Nah, itu sebenarnya satu hal yang memperbesar masalah. Misal kalau itu ulang, mungkin nanti bisa kalian malabunya di atau pintunya ditutup. Gak usah memperbesar masalah yang itu bisa jadi suatu masalah sepele bagi kalian. Jadi kalau misalkan kalian selalu, Pak, papanya silau loh, Pak, bapaknya selalu dikomen, terus ibunya selalu dikomen, terus maka ibunya juga akan memiliki rasa nggak enak sama kalian semua. Jadi usahakan kita bisa meminimalisir masalah. Misalkan lagi di kantor nih, misal masalahnya ada satu lembar laporan yang kurang, kita kan bisa langsung diperbaiki ya. Jadi nggak usah setelah selesai kantor lalu dibahas terus. Dibahas di grup arisan, dibahas di grup WA, dibahas sampai ke Instagram itu nggak usah, kan sebenarnya itu masalah sepele ya, bisa diperbaiki. Sudah jelas untuk materi ini? Kita lanjut. Tata cara mendengar. Ternyata mendengar juga ada tata caranya loh. Yang pertama, mendengarkan orang lain yang berbicara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada seseorang. Jika Anda ingin dihargai orang lain, maka Anda harus menghargai orang lain. Ini merupakan satu visi misi dari Mbak Olive biasanya. Kalau mau dihargai, kita juga harus menghargai. Benar yang dikatakan Mbak Olive, bahwasanya ketika kita ingin dihargai, ketika kita berbicara, itu orang lain juga mau mendengarkan. Ketika nanti kita di depan, kita berbicara nggak didengarkan sama orang lain, kira-kira enak nggak rasanya? Tapi ketika kita berbicara di depan, kalian mendengarkan dengan seksama, kalian bermain HP, kalian nggak tidur, kalian nggak bicara sama temennya, kira-kira yang di depan bahagia nggak? Bahagia. Yang di depan pede nggak? Bisa membantu menjadi suatu mood booster nggak? Iya. Bisa. Selanjutnya, tata cara duduk nih. Coba sekarang praktek benar dulu. Yang ngantuk-ngantuk, yang kakinya di atas, benar dulu. Oke, siap saya bacakan. Aturan badan sedemikian rupa agar tidak merasa pegel, lelah, dan bosan. Gimana? Dalam bekerja atau memberikan suatu pelayanan prima kepada suatu pelanggan, seringkali dilakukan dengan duduk dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, biasanya duduk harus tegak. Gak boleh bersandar ke salah satu sisi, misal ke kanan aja, misal ke kanan kiri aja. Maka itu akan menimbulkan rasa linu atau pegal di salah satu bagian tubuh. Lalu hilang kebiasaan menggetarkan kaki. Ada yang biasa menggetarkan kaki? Ada. Kenapa enggak coba? Enak aja. Padahal ketika ada yang grogi, ada yang enak aja. Kebiasaan aku menggetarkan kaki. Ketika misalnya kalian interview, maka kalian mendaftarkan ke OSIS. Itu ketika kakinya digetar, maka orang yang menginterview pikirannya apa? Grogi. Kalian nggak siap untuk melakukan suatu interview. Nah itu kebiasaan yang kalian anggap biasa enak kakinya digetar. Padahal itu merupakan biasa dinilai sama orang lain merupakan suatu kegugupan. Selanjutnya, khusus untuk wanita, jaga agar lutut tetap berdekatan. Contohnya bagaimana? Ibu contohkan ya. Kalau yang memakai entah ini rok panjang ataupun rok pendek,
Kalau duduk itu posisi lututnya itu nggak boleh terlalu jauh, misal kayak gini nih. Kira-kira kalau yang rok pendek kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau rok pendek, kalau rok panjang pun kira-kira enak nggak dipandang? Enggak enak. Harusnya gimana? Coba di tempat duduknya sendiri-sendiri dipraktekkan, lututnya didekatkan. Oke. Nah, ketika lutut udah didekatkan itu orang udah tahu anak ini sopan nih. Anak ini punya attitude nih. Selanjutnya, jangan duduk melorot ke bawah dengan kepala bersandar. Sekarang dipraktekkan duduk melorot itu kayak gimana? Nah, kayak gini misal. Ini nggak boleh. Anak ini interview kok sampai jam sih. Anak ini interview kok nggak sopan banget. Nah, itu merupakan cara duduk yang nggak benar. Selanjutnya, menyilangkan kaki karena lelah duduk biasanya dapat dilakukan ataupun sering dilakukan. Ini kayak gini ya. Iya. Ini merupakan salah satu cara yang nggak sopan sebenarnya. Tanpa kalian sadari ya nggak? Kalian nggak tahu kan kalau ini dulu nggak sopan. Saya pun dulu nggak tahu. Tapi sekarang ketika kita sudah belajar nih, kita harus mampu mempraktekkan ini. Kita lihat saja di sini. Kalau kita duduk menyilang, itu kelihatan nggak bagian kaki kita? Kelihatan. Kelihatannya itu menunjukkan satu efek negatif nggak? Iya. Iya, maka dari itu tidak boleh. Ketika kita capek duduk, jangan pernah duduk seperti ini ataupun duduk seperti ini. Kaki bisa ditaruh di samping dengan posisi bisa dilipat atau disilakan seperti ini, tapi ke samping, bukan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu nggak tentang posisi duduk nih? Cukup ya? Cukup. Saya lanjut kalau gitu. Selanjutnya cara berjalan. Ini yang biasa kalian lakukan nih, cara jalan itu kayak gimana? Cara berjalan seseorang juga dapat mencerminkan pribadi orang tersebut. Berjalan dengan sikap yang baik dan penuh percaya diri akan memberikan citra yang positif kepada orang tersebut, sehingga tampak lebih berani versi positif cara jalan. Yang pertama, tunjukkan ekspresi rasa percaya diri. Ekspresi percaya diri itu gimana kira-kira? Senyum. Senyum, bukan ketawa. Senyum, bukan memperlihatkan gigi. Nggak berenges mas. Jadi senyum tipis aja, bukan berenges gigi kelihatan semua. Jadi cukup ketika kita jalan, misalnya kita jalan biasa, ya udah cukup senyum aja. Biasa, nggak usah sampai senyum lagi. Nggak bisa kayak gitu. Mana orangnya kita lihat orang kenapa ya kira-kira? Kok giginya Pepsodent? Mungkin dia habis pasang gigi kah? Apa mungkin giginya baru tumbuh apa gimana? Maka orang kan berpikir ya. Selanjutnya, tidak menyeret sepatu. Siapa yang di sini sering menyeret sepatu? Katanya banyak Bella Bella. Nah, sering menyeret sepatu nggak? Sering banget. Kakinya capek apa sepatunya berat? Enak aja. Jawabannya enak aja. Cara menyeret sepatu kalau Mbak Bella gini nggak? Iya. Menimbulkan bunyi nggak? Iya. Kalian berisik nggak? Berisik. Nah, maka dari itu Mbak Bella sekarang berubah ya. Kalau jalan itu yang pertama kalau kalian kayak gitu sepatu solnya sering tipis. Sering dobrak aja sepatu. Kalau nggak gitu mungkin Mbak Bella sengaja dia diberikan sepatu Baru. Nah, jadi kalau jalan itu nggak boleh diseret, biasa aja. Nggak bunyi kan? Beda kalau kalian berjalan bunyi, ya nggak? Selanjutnya, jaga keseimbangan badan. Usahakan berjalan tidak dibuat-buat dan tidak menunduk atau menengadah. Ada yang bisa mencontohkan berjalan menengadah? Mas Rizky mau mencontohkan? Silakan ke depan. Ayo Mas Rizky bisa contohkan dulu. Gimana sih cara jalan menunduk dulu? Coba dari sana Mas. Coba. Berjalan menunduk itu kayak gimana sih? Coba. Ya. Ini menunduk ya. Jangan galau. Sekarang berjalan dibuat-buat dulu, dibuat-buat. Gimana dibuat-buat? Kayak. Bisa, gimana tuh? Yang dibuat-buat. Nah, ini kayak orang tua ya, ini dari sini coba kayaknya. Lanjut lagi. Berjalan menengadah Mas. Itu orang yang Bang. Terima kasih teman-teman. Sekarang salah satu bentuk jalan yang bisa dibilang aneh ya. Yang pertama kayak orang cari uangnya jatuh. Yang kedua kayak zombie, bener gak? Iya. Selain tubusan kayak gitu gak? Iya. Yang ketiga mungkin dia kepelintir kepalanya, makanya dia selalu kenapa. Nah selain itu biasanya kalau orang berjalan terlalu menengadah
Selanjutnya, keluar masuk ruangan, wanita mendahului pria. Jadi wanita itu di depannya pria. Keluar masuk ruangan, wanita mendahului pria. Jadi wanita itu ada di depan, prianya ada di belakang. Lalu menggunakan tangga atau eskalator, ketika naik pria terlebih dahulu, kemudian wanita sebaliknya ketika turun. Kenapa kok seperti itu coba? Karena kalau memakai pakaian yang agak seksi kan kelihatan, kan angkatnya kelihatan, jadi kayak menimbulkan apa? Negatif itu loh. Negatif thinking. It's time to begin the 10 lessons. Nah, bedanya dikatakan sama Mbak Oli. Kalau misalkan gambarnya biasanya pegawai kantor itu pakaiannya biasanya menopet, ya nggak? Iya. Pakaiannya press body. Ketika dia naik eskalator, dia di depan, maka orang yang di belakang cowoknya akan melihat nih, wah seksi nih, wah pakaiannya merawang ini, wah roknya mini. Nah itu kenapa kok wanita itu harus di depan? Nah itu hal-hal yang simple tetapi kalian tidak memahami maknanya. Ada yang ditanyakan dari sini? Cukup ya. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dari materi saya? Silakan. Oke. Mengenai sepatu yang dipakai ketika bekerja, itu kan misal sepatu yang Sepatunya apa? bebas itu cukup Sepatu gaya bebas itu diperbolehkan nggak? Kita tahu dulu, kita teliti dulu. Di mana bekerjanya? Ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang dia sifatnya dia santai, dia casual, dia biasa, misal ada suatu perusahaan fashion, maka yang bekerja juga harus fashionable, ya nggak? Mana ada bekerja di suatu perusahaan fashion, tapi dia pakaiannya lusuh, nggak ada setrika, sepatunya nggak keren, rambutnya nggak keren, aksesorisnya nggak keren, maka itu beda lagi mas sama orang yang bekerja di sekolahan, bekerja di bank, itu beda. Jadi kalau masnya tanya sepatu fashion itu gimana nggak? Itu termasuk salah satu klien prima nggak? Termasuk ketika dia bekerja di perusahaan fashion. Termasuk juga ketika dia menggunakan sepatu bebas, dia seorang guru. Itu termasuk juga dia klien prima. Kalau guru menggunakan sepatu high heels, kira-kira prima nggak? Tidak. Sepatu menggunakan high heels, guru olahraga menggunakan high heels, mereka akan terjebak, mereka akan terkilir. Nah itu tidak masuk dalam pelayanan. Sudah jelas mas? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ada yang mau bertanya lagi? Mbak Olive nggak mau bertanya? Mbak Nishwa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau gitu kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompoknya langsung di depan belakang ya. Sekarang saya bagi di sini ada 4 kelompok ya, berarti karena kan cuma ada 4 deret ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang ada yang mau dibuka dulu nggak kira-kira kelompok berapa? Kelompok berapa? Urut aja Bu. Urut aja. Siap-siap ya. Kelompok 1 udah apa kira-kira nomor kemudian tema kelompok. Jadi di sini kita melakukan satu role play nanti. Nah role play-nya itu tentang apa nih? Coba kita lihat. Kelompok 1. Role play tentang tata cara busana yang baik. Sudah dapat dipahami? Sudah. Selanjutnya mau dibukakan kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Siap? ya. Tata cara berbicara. Oke? Selanjutnya kelompok 2. Tata cara bersolat nih. Berarti harus siap-siap make up. Mulai dari ya kalau saya ya mulai dari jilbabnya, kalau mulai dari rambutnya, termasuk juga riasannya. Selanjutnya berarti kelompok terakhir kelompok 4 tentang tata cara mendengar dan juga Duduk. Nah ini bisa disajikan langsung ke depan hari ini ya. Kan udah jelas ya sama materinya, sudah jelas. Bisa hubungan sama kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit cukup? Cukup 20 menit. Nanti langsung ke depan dengan menyetopkan tulisannya juga. Kasih modelnya nanti kayak gini. Oke, silakan untuk berdiskusi. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung.
Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang belum jelas? Enggak nasional mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain sambil nunggu nih. Ya. Yang mau ditanyakan aja. Oh ya boleh. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa sambil kalian berdiskusi mungkin. Jangan lupa nanti catat semuanya ya, karena nanti setelah ini akan ada lembar pekerjaan ibu share melalui WA. Nanti mengerjakannya di Cipom. Jika ada yang sudah siap, silakan angkat tangannya. Kelompoknya. Yang sudah siap. Ya, yang sudah siap aja, ayo. Memori ini. Kalau ada yang bertanya, Bu, nanti kan boleh bawa buku nggak? Boleh. Kalau misalkan yang kan ada yang mempresentasikan ya, ada yang mempraktekkan, ada yang mempresentasikan itu boleh membawa catatnya nggak boleh dibaca. Pokoknya ada yang mempraktekkan, ada yang membacakan, kayak gitu ya. Nanti ada apa? Separuh. Sudah siap? Sudah? Kelompoknya Bolin mau mempresentasikan tentang perkenalkan dulu ke depan ya. Sudah siap ya? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap nanti biar lebih semangat kalau kita bilang rolling action. Rolling action nanti kelompoknya Mbak Alis bisa masuk ya Mbak? Siap? Mbak Alis siap? Kalau Mbak Alis, kalau kita bilang rolling action nanti masuk ya? Siap ya? 1, 2, 3 rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dan kelompok saya akan mempresentasikan bertema tata busana. Yang pertama-tama kan kalian ada yang belum kenal ya sama kita. Nah ini memperkenalkan dulu ya. Saya Olivia Ramadhani. Perkenalkan nama saya Naswa Lamdapunia. Perkenalkan nama saya Isra Mawati. Perkenalkan nama saya Kudus Nagari. Perkenalkan nama saya Nisa Lasari. Saya Nabila Nasir Sekolah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dari tugas kelompok kami. Beri dua contoh di depan kalian. Ini contoh tidak rapi dan rapi. Dari busana ini dari bawah sampai atas ini sangat tidak rapi karena kenapa? Dari hijabnya. Yang pertama tidak rapi dan
tidak ditali di belakang. Dan yang kedua dari bajunya juga. Dan yang ketiga dari roknya. Dan sesuai di peraturan PT-nya juga, dan ini lebih pentingnya itu pas kita waktu meeting, waktu kita kayak daftar di lowongan kerja, itu kita harus benar-benar dari pakaian, terus dari wajah kita, perlengkapan di badan kita tuh harus benar-benar ada juga dan ada pentingnya. Dan di sini yang kedua itu yang penting, yang contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang benar-benar baik banget dan perlu kalian dan dari hijabnya yang ditarik ke belakang dan dari bajunya itu harus baju warna putih dan rok kulot yang rok sebalik. Dan juga kalau bisa itu kalau kita daftar di kalau kita lagi apa tuh namanya lagi meeting atau lagi kita presentasikan itu harus pakaiannya tuh yang harus rapi. Jadi kalau pakaian rapi itu dipandang oleh semua orang kan enak. Dan sedangkan pakaian yang tidak rapi kan gak enak tuh kalau dipandang. Ada yang mau menambahkan contohnya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan bisa saya jawab, insya Allah bukan harapannya. Bisa ke belakang semua, lurus dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin ada kritikan nih dari yang penontonnya. Gimana yang di depan? Ya, coba Mas Rizky gimana? Menurut saya penguasaan materi dari kelompok ini itu sebenarnya kurang. Karena tadi waktu bagian mengatakan yang bagian salah, sebenarnya itu menjelaskannya itu loh kurang gitu, kurang detail. Terus menurut saya penguasaan dari kelompok ini juga kurang karena di depan kan tadi masih ada yang ngobrol gitu, terus ada yang enggak contohnya juga, ada yang enggak bagian. Terima kasih buat Mas Rizky, tepuk tangan buat Mas Rizky. Ada yang mau komen lagi dari roknya mungkin? Coba dilihat dulu roknya bener nggak sih yang ini? Kenapa roknya nggak bener coba? Ada yang mau berpendapat? Mas Rizky lagi, kenapa Mas coba? Buat yang di rok yang dipakai di saja ya. Itu sebenarnya agak bingung, itu konsepnya sebenarnya rok pendek apa rok panjang gitu. Rok mini apa panjang gitu ya? Agak bingung. Oke. Dibilang mini ya bisa, dibilang panjang juga bisa. Ada yang mau komen lagi dari sepatunya? Sepatu. Kira-kira kalau tadi kita bilang pantofel itu yang benar punyanya siapa? Oli. Kalau kita bilang rok yang benar itu roknya siapa coba yang sesuai? Bella. Roknya Bella aja. Kalau kita bilang alma maternya yang kira-kira rapi nih punyanya siapa? Bella sama Irda. Kalau kita bilang head yang dalamnya yang rapi yang siapa? Bella. Ali. Lalu kalau jilbabnya? Asma. Bella. Bella ke depan dong ya. Tepukan buat Bella. Baik, yang di komen sama Mas Rizky sama teman-teman semuanya benar. Bahwasanya yang dipakai ini masih ada beberapa kekurangan. Sepatu, rok, jilbab, alma mater dan juga pakaian. Baik, terima kasih buat kelompok kata bersama. Bisa ditutup dulu nggak?
Mohon maaf bila presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna nanti saat presentasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Mungkin bisa duduk dulu. Nah, yang lain kan belum praktek ya. Nanti habis ini papernya bisa dikumpulin gimana sih alurnya, gimana sih prakteknya untuk minggu depan. Kita akan mempraktekkan lagi mulai dari cara duduk, lalu cara berbicara dan sebagainya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ibu selesaikan pelajaran pada siang hari ini? Cukup semuanya? Cukup. Materi ini merupakan materi yang sangat berguna untuk kalian semua ketika nanti kalian bekerja, baik ketika kalian sekarang bersekolah ataupun ketika kalian masuk di suatu organisasi, karena penampilan itu merupakan satu image atau suatu hal utama yang dia pertama kali. Gimana sih kesan kalian pertama kali? Gimana sih anak mengikuti bagiannya dan lain sebagainya? Mungkin sekian dari ibu, jangan lupa pekerjaan yang sudah ibu share di grup melalui G-Form itu dikerjakan ya. Cukup sekian dari ibu, ada kurang lebihnya, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.